Bak bola panas yang menggelinding kencang, konflik pasca putus Didi Mardika dan Vanessa Angel pekan ini kian menguak babak kejutan baru. Pasca Didi Mardika angkat bicara dan mengulik kehadiran pria lain yang mewarnai alasan putusnya tali cinta Didi dengan Vanessa, kini giliran ibunda Didi Rahmawati Soekarno Putri yang mencurahkan isi hatinya secara eksklusif kepada tim Hotshot. Pasalnya dari sederet wanita yang pernah menjadi pasangan Didi Mardika, hanya Vanessa Angel lah yang benar-benar mendapatkan restu dari Rahmawati dan secara resmi dilamar. Tapi ironisnya ketika putus, kabarnya Vanessa sama sekali tak pernah pamit, bahkan sama sekali memutus hubungan dengan Rahmawati hingga membuat ibu kandung Didi tersebut kecewa. Ya itu udah mannersnya dia, Mas. Susah kalau kita udah bicara manners problem ya dari seseorang, ya susah. Kita mau bicara apa kan baru ketahuannya sekarang misalnya. Ya saya bilang alhamdulillah. Kalau sekarang itu Tuhan tidak menjodohkan ya alhamdulillah kan begitu ya. Daripada belakangannya makin nggak karuan gitu. Ya kagetnya dikit waktu rame di medsos apa gitu, lalu saya kasih tahu Didi begini-gini. Oh ya sudah, memang kalau bukan jodoh kamu ya bagaimana, daripada diterusin ya sudah. Ya aku rasa orang bisa ini yang ngebayangin perasaan saya gimana ya, karena kan saya kan berhubungan pasti serius, pasti nggak main-main gitu ya. Dengan caranya dia seperti ini ya bukan dari saya aja yang kecewa, dari pihak keluarga saya juga kecewa. Ironisnya, tak banyak yang tahu bahwa jauh sebelum hubungan Didi dan Vanessa kandas di tengah jalan, Rahmawati justru merasakan firasat. Pasalnya pasca melangsungkan pertunangan secara resmi, kabarnya sikap Vanessa Angel kepada Didi dan keluarga pun berubah menyisakan tanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Vanessa Angel? Sempat berikrar akan drastis mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan demi keseriusan rencana pernikahannya dengan Didi. Tapi mengapa pasca melangsungkan acara pertunangan, konon Vanessa mendadak berubah? Aku sih yang deg-degan karena kan aku pertama kali dilamar. Kalau saya deg-degannya biasanya nggak direstuin, karena kali ini direstuin jadi deg-degan banget. Vakum sih enggak ya, cuman mengurangi ya pasti. Karena kan mau jadi ibu rumah tangga yang baik. Waktu itu hanya insting atau intuisi sebagai seorang ibu aja ya, mungkin udah makan asam garam gitu ya. Ya adalah kelihatan perbedaan gitu ya dari perilakunya Vanessa, tapi saya nggak banyak komentar. Saya biarkan aja, biar nanti anak saya yang akan kasih tahu sama saya. Jadi saya nggak tegur dia, saya nggak apa, ya biarin aja. Nanti yang menilai juga masyarakat. Ya kalau terus terang sih ada, terutama yang saya bilang terlalu kalau mau dibilang terlalu memaksakan, karena waktu itu kan masih belum selesai, ada gonjang-ganjing, ribut-ribut, rame-rame soal Jen Salimar gitu ya. Saya bilang menahan diri dulu, tapi ya mereka maunya begitu. Ada apa dengan Vanessa Angel? Hingga kini masih menjadi misteri seiring dengan sikap Vanessa yang penuh teka-teki. Bahkan ketika tim Hotshot menemui Shalimar Malik yang dikabarkan menjadi pihak ketiga yang memicu Vanessa memutuskan hubungan dengan Didi Mardika, sebuah pengakuan mengejutkan pun muncul. Pasalnya mulai dari Shalimar Malik, Sunan Kalijaga teman Didi, hingga Rahmawati Soekarno Putri ibunda Didi sama-sama kompak mengelak jika Shalimar Malik kini telah menjadi kekasih baru Didi menggeser posisi Vanessa. Sebaliknya, Shalimar yang sempat menjadi tempat curhat Didi justru mengungkap sinyal bahwa ada pengkhianatan cinta yang membuat Didi merana di balik kandasnya hubungan Didi dan Vanessa. Nggak benar katanya. Kalau saya terus terang, memang anak saya tuh Didi banyak banget teman-temannya. Ya dengan keluarga Adam Malik saya kenal. Saya nggak tahu Shalimar dari yang mana, anak yang mana dari Pak Adam Malik gitu. Karena salah satu anaknya Pak Adam Malik kebetulan teman saya sekolah. Tapi yang kenal kamu. Kenalnya di mana awal? Sesinya Shalimar, bukan sesinya. Aku sama Mas Didi kan memang
bertemu untuk urusan project yang mau digarap sama Mas Didi. Biasa aja sih, ketemu di restoran, terus ya udah gitu bahas-bahas kerjaan aja. Sebenarnya penyebabnya sama Vanessa itu karena Vanessa ada laki-laki apa karena dia kamu? karena masih dia ada Bang Sunan kayaknya. Melihatnya sedih. Sebenarnya gini, bukan sedih, bukan kasihan gitu. Lebih gimana ya, lebih ngerasa, duh ya lo kan baik gitu, lo nggak pantas diginiin. Yang udah dijelaskan sama Mas Didi ya, kalau menurut aku tega sih ya. Apa yang sebenarnya terjadi di antara Vanessa Angel dan Didi Mardika? Benarkah ada pria ketiga yang memicu pupusnya jalinan cinta Didi dan Vanessa yang ironisnya sudah dekat dengan pelaminan? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang pasti, Sunan Kalijaga sebagai sahabat Didi bersaksi bahwa konflik hukum Vanessa dengan Jane Shalimar sang mantan Didi menjadi pemicu utama tersendatnya rencana pernikahan Vanessa dan Didi hingga Didi menemukan sebuah bukti mengejutkan. Jadi gini, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa ada memang suatu hal yang mengganjal. Ya, mengganjalnya dari mana? Ya, mengganjalnya kan dari mantannya Mas Didi juga, dari Jane Shalimar ya. Mengganjal melakukan upaya-upaya hukum sehingga Mas Didi dan Vanessa tidak bisa melangsungkan pernikahan dengan segera atau dengan mulus ya. Nah, itu pun juga Mas Didi terus berjuang kok. Artinya Mas Didi itu terus berjuang untuk bisa mewujudkan pernikahannya dengan Vanessa. Entah bagaimana di perjalanan ya Mas Didi menemukan hal-hal atau mendapat info, bahkan mendapat bukti-bukti yang bisa dikatakan oleh Mas Didi Vanessa tidak setia. Ya betul, waktu itu kan memang kita kan ada halangan karena kan ya ada masalah yang perlu diselesaikan. Tapi berhubungan itu menurut saya itu teamwork ya. Saya dan pasangan saya harus saling bantu kerjasama untuk keinginan kita tercapai. Jangan berarti menyalahkan satu sama lain gitu. Namanya pasangan menuju ke sesuatu yang lebih tinggi lagi itu pasti kan penuh dengan perjuangan gitu. Harus dibantu. Mau tak mau, tanda tanya besar pun mencuat. Benarkah ada faktor ketidaksetiaan Vanessa di balik gonjang-ganjing putusnya Didi dan Vanessa yang kini berujung konflik? Entahlah, yang jelas seolah ingin membuktikan bahwa dirinya bukanlah seorang Don Juan yang 3 kali menuai gagal cinta dan 3 kali pula cepat mendapatkan cinta baru. Kabarnya Didi akan menguak fakta baru yang mengejutkan tentang ketidaksetiaan cinta Vanessa, lengkap dengan segepok bukti-bukti otentik. Kapankah langkah berani Didi ini akan terjadi? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Mas Didi bilang gitu, dan ini akan dia buka gitu. Jadi supaya teman-teman atau publik tidak menilai Mas Didi negatif, dia sedang mempersiapkan untuk membuka semuanya. Anak saya perempuan, kalau saya sih nggak mungkin lah menyakiti hati perempuan, apalagi yang udah deket sama saya sayang gitu ya, nggak mungkin lah. Kalau dari dia ya ya gitu kan, banyak saksinya juga tuh yang ngadu sama saya, ternyata yang dilakukan dia di luar sana seperti apa ya gitu. Ya alhamdulillah semuanya terbuka, semuanya dikasih lihat sama saya sebelum saya resmi menikah, dan saya juga dibuat jadi seperti susah kayak waktu nikah waktu itu kan. Mungkin ya inilah hikmah dari halangan-halangan itu semua. Tak mudah mempertahankan keharmonisan, terutama di jagat selebriti yang lekat dengan lika-liku cerita perceraian. Tapi presenter Ruben Onsu memiliki gaya uniknya sendiri untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Sarwenda sang istri. Bahkan pekan ini, Ruben sengaja merancang liburan romantis di Bali khusus untuk merayakan hari jadi pernikahannya dengan Sarwenda yang ke-4 tahun. Nah, seperti apakah manisnya cerita anniversary ke-4 tahun pernikahan Ruben dan Sarwenda di Bali? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara berikut ini.